sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran yang menjadikan seseorang dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan dukungan peran aktif petugas kesehatan, petugas lintas sektor, media massa, organisasi, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan. Sasaran dari PABS itu sendiri adalah pertama adalah pasangan usia subur. Pasangan usia subur itu dimulai dari umur 20 sampai 40 tahun. Yang kedua adalah anak dan remaja. Anak itu dari balita sampai remaja itu umur 10 tahun sampai 20 tahun. Yang ketiga adalah ibu hamil serta ibu menyusui. Yang selanjutnya adalah usia lanjut. Yang terakhir adalah pengasuh anak. Itu tadi adalah sasaran dari BABS rumah tangga ya. BABS di bidang kesehatan lingkungan itu meliputi cuci tangan pakai sabun, menghuni rumah sehat, memiliki akses dan menggunakan air bersih, memiliki akses dan menggunakan jamban, memberantas jentik nyamuk, membuang sampah di tempat sampah, serta cuci tangan. Saya kira bapak-bapak ibu semua di sini sudah melakukan cuci tangan yang benar ya. Ada 6 langkah. Pertama, yang kedua pakai air mengalir, pakai sabun. Agar ya setiap kegiatan mau makan habis dari kandang atau dari mana aja biasakan untuk cuci tangan. Ya anaknya, ya bapaknya, ya dia, semuanya biasakan cuci tangan. Yang kedua adalah menghuni rumah sehat. Yang dimaksudkan paling tidak adalah lantainya yang kedap air. Saya kira penduduk di Kaki Biro sudah kedap air semua ya. Saya kira karena kan program RPH itu sudah tuntutan ada. Air bersih, sumur sudah ada. Apalagi ini sudah ada program yang barusan masuk dan lain-lain sudah ada. Dan selanjutnya adalah BABS bidang pemeliharaan kesehatan. Pertama adalah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, itu termasuk JKN ya, JKN atau BPJS atau PIS yang TBI ataupun non TBI. Ini sebagian besar warga Madura sudah punya, apalagi kemarin Bapak Korong Dito yang tidak punya BPJS sudah didata kembali. Insya Allah nanti masyarakat khususnya Nasi Biro, pada umumnya Wonogiri itu akan memiliki kartu kesehatan semua, baik itu TBI atau non TBI. Dan selanjutnya adalah mengurus UKBM atau sebagai kader. Alhamdulillah di sini terdiri kadernya ada 30 orang, alhamdulillah aktif semua. Meskipun tidak digaji, tidak dapat apa-apa dari Puskesmas dan Desa. Mereka adalah pahlawan kesehatan bagi desa Ngasibiro, sudah aktif semua. Yang terakhir adalah memanfaatkan puskesmas atau sarana kesehatan. Ini yang dimaksud adalah ketika Bapak Ibu semua merasakan keluhan sakit dalam bidang kesehatan, kami harapkan yang pertama dituju adalah di fasilitas kesehatan atau kesehatan terdekat ya. Pokoknya nak dukun itu orang langsung oke. Kalau hebat, yang pertama adalah memanfaatkan puskesmas dulu atau fasilitas kesehatan dulu. Yang ketiga adalah PABS di bidang gaya hidup sehat. Ini meliputi tidak merokok di dalam rumah. Tak salah saya merokok raya. Oh enak sih BJW. Nak Mas Karya itu katanya peserta wajib itu harus merokok. Ya gudang. Boleh. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga setiap hari. Yang ketiga makan sayur dan buah. Tidak merokok itu saya kira untuk menghilangkan memang sulit ya. Tapi paling tidak usah di luar ruangan. Saksikan seorang merokok itu kena efeknya. Padahal dan efek yang paling besar adalah yang menghirup kuatnya. Itu juga bisa seperti kasihan anaknya, kasihan bujuni. Padahal si rokok rebus kok
bapaknya nanti tak sapa, tapi nanti yang sakit pertama adalah yang di sekitarnya. Jadi paling tidak merubah pola hidup, merokok boleh tapi di luar ruangan, jangan di dalam ruangan. Dan yang kedua, melakukan aktivitas fisik, olahraga itu bukan ini ya, bukan aku wis nyapu, aku wis istilahnya makan saat itu tidak termasuk olahraga. Kalau tidak, luangkan waktu setengah jam untuk menggerakkan anggota tubuh, jalan di depan atau libur-libur atau menggerakkan tangan dan kaki. Setiap hari itu minimal 1 kali dalam sehari, buah bisa pisang, bisa pepaya yang ada di dalam rumah dan hasil kebun sendiri. Terus selanjutnya adalah BPS di bidang obat dan farmasi. Yang pertama, memiliki tanaman obat keluarga, tidak menggunakan nafsa, menggunakan obat generik, jauhkan anak dari bahan-bahan berbahaya atau racun. Yang terakhir, minum oralit jika diare. Memiliki tanaman obat, Bapak Ibu semua saya lihat sudah ada ya, ada menir, ada jahe, ada temulawak, rakitong caklit, pasti ada. Yang kedua, tidak menggunakan nafsa itu narkotika dan obat terlarang. Saya kira di wilayah Adipura tidak ada. Yang ketiga, menggunakan obat generik. Obat generik itu obat yang dari pemerintah, bukan obat paten ya. Paten ini kayak dari perusahaan swasta, itu obat paten. Jadi biasakan tubuh kita menggunakan obat yang dosis rendah dulu, tidak langsung kebur. Ya pilihnya ini nak loro langsung mari ya. Tapi antibodi kita itu bertahap. Nanti kalau langsung obat dulu, ketika kita sakit sesuatu pun dikai obat semula terus orang empang. Jadi biasakan menggunakan obat sendiri. Yang keempat, jauhkan anak dari bahan-bahan berbahaya itu misalnya obat nyamuk, bipol, pembersih lantai, terus postek, itu jauhkan karena takutnya buat mainan nanti kulitnya terbakar atau silinder. Yang terakhir adalah minum oralit jika diare. Itu biasakan kalau putra putri ini istri atau suaminya diare, itu pertolongan pertama adalah minum oralit. Oralit itu bisa dibuat 1 gelas segini ini, diisi air putih, dikasih gula 1 sendok makan, garamnya 10 sendok. Itu segelas cairan oralit, diminum sebanyak-banyaknya biar tidak dehidrasi. Karena pada dasarnya diare itu mengeluarkan racun dari tubuh kita, baik itu bakteri penyebabnya atau dari itu makanan dan sebagainya. Ketika nanti racunnya sudah habis, insya Allah kita ganti dengan rehidrasi dengan cairan, kita tidak lemes. Jadi tidak buru-buru langsung dikasih kasih obat untuk menghentikan diare. Itu biasanya biar racunnya hilang dulu, baru dikasih obat diare kalau tidak berhenti. Demikian sosialisasi PHBS PB Desa Wonogiri. Bambang R melaporkan dan berkabar baik dan kebaikan untuk desa.